Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya di sini ingin mempresentasikan buku saku pada perusahaan sepeda motor. Perkenalkan, nama saya Galang Rifki Anggara, NIM 20180120024 kelas A. Unit 1. Membantu pemenuhan perundangan K3 dan prasyarat lainnya. Memahami seluruh perundangan K3 yang diterapkan pada perusahaan yang meliputi UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta mematuhi dan menerapkan ISO 14001 tentang manajemen lingkungan dan OHSAS 18001 tentang penerapan sistem manajemen K3. Seluruh peraturan perundangan K3 tersebut harus dipahami, dipatuhi, dan diterapkan pada perusahaan oleh seluruh pekerja di dalam perusahaan. Untuk melakukan pemenuhan terhadap peraturan perundangan K3, maka akan diadakan audit setiap jangka waktu tertentu agar pemenuhan peraturan perundangan K3 dapat tercapai. Jika terdapat ketidaksesuaian terhadap peraturan perundangan K3 dapat dilaporkan untuk ditinjau ulang kembali. Pemenuhan peraturan perundangan K3 akan dipantau secara terus-menerus agar tepat sesuai tujuan dan dapat diterapkan dengan baik di dalam perusahaan. Unit 2. Membantu penyelesaian masalah di tempat kerja. Jika terdapat masalah dalam K3 di tempat kerja, maka akan diselesaikan secara bersama dengan prosedur yang sesuai. Dalam penyelesaian masalah K3 dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan pihak yang berwenang atau yang terlibat dalam masalah K3 tersebut untuk diarahkan dan dijelaskan mengenai pentingnya mematuhi K3 agar dapat memperkecil kemungkinan masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Hasil proses penyelesaian masalah dikomunikasikan dengan pekerja dan manajer terkait untuk dilakukan meeting dan mempresentasikannya. Hasil rangkuman penyelesaian masalah tersebut didokumentasikan dan disimpan dengan baik untuk digunakan kembali jika terjadi hal yang serupa. Unit 3. Partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Proses konsultasi di tempat kerja dapat dibangun dengan adanya komunikasi yang baik antar pekerja dan pengawas K3. Jika terdapat masukan penting, maka dapat dikonsultasikan kepada pimpinan untuk didiskusikan bersama. Jika terdapat isu-isu mengenai K3, maka dapat dilaporkan lalu kemudian akan dilakukan inspeksi atau wawancara yang selanjutnya akan diselidiki dan disampaikan kepada pihak terkait. Melakukan pertemuan untuk mengkomunikasikan isu-isu K3 kepada pihak terkait untuk diselesaikan. Unit 4. Memberikan kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3. Data dan informasi K3 yang diantaranya catatan alat-alat produksi, catatan mesin-mesin produksi, peraturan perusahaan, SOP pekerjaan, dan lain-lain dikelola dengan baik dan dapat diakses melalui brosur-brosur yang ditempelkan atau dengan meminta salinan catatan tersebut. Jika kinerja dan ketertiban para pekerja mulai menurun, maka akan diadakan program pelatihan K3 dengan tujuan meningkatkan produktivitas pekerja. Program tersebut akan dipantau dan diawasi agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Jika terdapat bagian lain yang terkena dampak dari K3, akan dilakukan konsultasi dan komunikasi dengan para manajer dan pihak terkait agar dapat diselesaikan. Jika terdapat perubahan di tempat kerja, maka akan diidentifikasi dampak dan resiko yang kemungkinan timbul dengan perubahan tersebut. Perubahan dalam pengelolaan K3 akan diidentifikasi dampaknya dan akan diberikan saran. Pengelolaan K3 berdasarkan sumber internal dan eksternal akan dievaluasi secara berkala. Sekian presentasi dari saya. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.